Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Ida yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 hingga jam 2 nanti. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang berduka. Sebelumnya saya boleh tahu dulu nama Mbak siapa? Andriana. Saya cocokkan dengan gelangnya ya. Ya, Andriana, iya, alamatnya? Negara Cerdas Boyolali. Umurnya berapa? 18 tahun. Ya, sudah benar ya, cocok ya. Ya. Baik, di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan berduka. Waktunya kurang lebih 5 menit. Boleh ya, Bu? Ya. Nanti di sini saya akan menjelaskan, nanti ada definisi seperti itu, terus gejala seperti itu ya Bu ya. Terus Ya. penyebabnya berduka. Ya. Bisa kita mulai sekarang Bu ya? Ya. Bisa, baik. Ibu sudah siap? Sudah. Siap, baik. Di sini ada definisinya sendiri berduka. Berduka itu adalah respon psikososial yang ditunjukkan oleh klien sebagai akibat dari kehilangan, baik kehilangan orang, terus kehilangan objek, kehilangan fungsi bagian tubuh atau hubungan seperti itu. Terus di sini ada penyebabnya sendiri. Itu yang pertama ada kematian anggota keluarga atau orang yang berarti. Terus antisipasi kematian keluarga atau orang yang berarti. Yang ketiga ada kehilangan seperti pekerjaan, objek, fungsi, status, bagian tubuh atau hubungan sosial. Selanjutnya itu ada karakteristik berduka menurut Burgers and Lazare tahun 1976. Yang pertama itu berduka yang menunjukkan reaksi syok dan ketidakyakinan. Yang kedua itu mengenang almarhum terus-menerus, terus memperoleh pengalaman perasaan berduka, cenderung menjadi mudah tersinggung dan marah seperti itu. Berduka yang menunjukkan perasaan sedih dan hampa bila teringat-ingat kehilangan orang yang disayangi. Terus di sini ada gejalanya, yaitu gejala tanda mayor. Mayor itu besar ya Bu ya. Terus ini poinnya ada, yang pertama itu subjektif. Yang pertama ada merasa sedih, merasa bersalah atau menyalahkan orang lain, tidak menerima kehilangan, dan merasa tidak ada harapan. Terus yang kedua itu ada objektif seperti menangis, pola tidur berubah, tidak mampu berkonsentrasi. Terus ada gejala dan tanda minor. Yang pertama itu subjektif seperti mimpi buruk atau pola mimpi berubah, terus merasa tidak berguna dan fobia. Terus yang kedua ada objektif, marah, panik, fungsi imunitas terganggu. Terus adapun tingkatan berduka itu seperti shock. Yang pertama shock, tidak yakin. Yang ketiga mengembangkan kesadaran diri. Yang keempat itu restitusi. Yang kelima mengatasi kehilangan. Yang keenam itu idealisasi dan hasil. Terus ada pun teori berduka. Teori berduka ada teori Engels tahun 1964. Yang pertama itu fase 1, shock dan tidak percaya, itu ada menolak kenyataan. Terus fase 2, berkembangnya kesadaran, mulai merasa kehilangan secara nyata. Terus yang ketiga itu ada fase restitusi, berusaha damai dengan perasaan yang hampa. Terus fase keempat itu menekan seluruh perasaan negatif. Terus yang kelima, fase 5, diharapkan sudah bisa menerima keadaan. Terus ada teori Guber dan Ross tahun 1969. Itu yang pertama ada penyangkalan atau denial,
bertindak seolah tidak terjadi apa-apa, dan dapat menolak untuk percaya. Terus yang kedua itu ada kemarahan atau anger. Orang lebih sensitif sehingga mudah marah. Terus ada pun penawaran atau bargaining, berupaya untuk membuat perjanjian dengan halus untuk mencegah kehilangan. Terus ada depresi, kehilangan telah disadari dan timbul dampak dari kehilangan. Terus yang kelima itu ada penerimaan atau acceptance, seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada menyerah atau putus asa. Terus ada teori Martocchio yang menggambarkan 5 fase kesedihan yang mempunyai lingkup pada tindih dan tidak dapat diharapkan. Durasi kesedihan bervariasi dan tergantung pada faktor yang mempengaruhi respon kesedihan itu sendiri. Kesedihan akan reda. Jadi kesedihan itu akan reda dalam 6-12 bulan. Terus berduka yang mendalam yang berlanjut itu bisa sampai 3-5 tahun ya Mbak ya. Iya. Terus yang terakhir itu ada teori Rando tahun 1993. Itu yang pertama ada penghindaran, terjadinya shock, menyangkal dan tidak percaya. Terus ada konfrontasi, terjadi luapan emosi ketika klien secara berulang-ulang melawan kehilangan. Terus ada akomodasi, terjadi penurunan kedudukan akut, klien belajar untuk menjalani hidup dengan kehidupan mereka. Seperti itu ya Bu ya. Ini pendidikannya sudah selesai. Apakah Ibu jelas? Jelas Mbak. Baik, tadi saya akan mengulangi lagi. Tadi penyebab dari berduka itu apa aja? Kematian anggota keluarga. Ya, terus? Antisipasi kematian keluarga. Ya, terus apa lagi? Kehilangan. Ya, seperti kehilangan objek, terus kehilangan fungsi, terus kehilangan status, sama kehilangan bagian tubuh, seperti itu ya. Baik. Ya. Terus kalau karakteristiknya berduka itu menurut Burgess dan Lazarus tadi apa sih? Berduka yang menunjukkan reaksi shock dan ketidaklanjutan. Ya. Terus ketidakyakinan ya. Ya. Terus apa lagi? Mengenang almarhum yang terus menerus. Ya, benar. Terus cenderung menjadi mudah tersinggung. ya, salah satunya itu ya Bu ya. Ya. Baik. Terus tadi tanda subjektif pada gejala dan tanda mayor tadi apa aja? Yang subjektif ya. Merasa sedih. Benar, merasa sedih. Terus merasa kehilangan. Ya, merasa bersalah, menyalahkan orang lain, seperti itu ya. Ya, baik sekali ya Mbak ya. Sudah jelas dan Mbak bisa menyebutkan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang ketidakberdayaan ya. Bagaimana perasaannya Mbak? Bisa ya? Bisa. Iya, baik. Senang ya? Senang. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.